wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Liana Namardiana. Saya mahasiswi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang semester 6. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pemberian ASI eksklusif atau dikenal dengan program ASIK. Yuk, mari simak videonya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari ASI. Sama-sama kita ketahui bahwa ASI merupakan singkatan dari air susu ibu, di mana ASI ini merupakan sumber nutrisi utama dan satu-satunya untuk bayi sebelum mendapatkan makanan padat. Nah, ASI sendiri diproduksi karena adanya rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Nah, apa sih program ASI? Baik, ASIK itu merupakan program ASI eksklusif. Di sini saya akan menggunakan media leaflet yang sudah saya buat untuk mendukung video ini. Yang pertama, pengertian dari program ASIK atau program ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa adanya tambahan makanan ataupun minuman selama usia bayi 0 sampai 6 bulan. Tetapi pemberian ASI itu bisa dilaksanakan sampai usia bayi 2 tahun. Jadi setelah 6 bulan usia bayi bisa diberikan makanan padat. Apabila tidak dapat memberikan ASI kepada bayi, bisa digantikan dengan susu formula, pemberian susu formula selama 6 bulan pertama. Kemudian setelah usia 6 bulan bisa diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sampai usia 1 tahun. Dan kemudian setelah 1 tahun susu formula bisa tidak diberikan kembali. Jadi bisa digantikan dengan susu sapi. ASI eksklusif ini sangat banyak sekali manfaatnya, baik bagi bayi maupun bagi ibu. Nah, apa saja sih manfaat ASI untuk bayi? Yang pertama, dapat melindungi bayi dari infeksi gastrointestinal atau infeksi di bagian perut. Kemudian, bayi dengan ASI eksklusif ini tidak mudah untuk kekurangan zat besi. Kemudian ASI ini juga bisa menjadi imunitas bagi bayi karena di dalam ASI terkandung juga imunitas dari sang ibu yang masuk ke dalam tubuh bayi. Selanjutnya, manfaat ASI eksklusif untuk ibu. Yang pertama yaitu memperpanjang kesuburan setelah melahirkan sehingga dapat menunda kehamilan. Kemudian di saat menstruasi, ibu yang menyusui eksklusif ini tidak memerlukan tambahan zat besi seperti wanita mens pada biasanya. Selanjutnya yaitu ibu akan lebih cepat langsing, di mana penelitian itu mengungkapkan bahwa ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan lebih langsing setengah kilogram daripada ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 4 bulan. Kemudian selanjutnya yaitu ASI merupakan makanan atau asupan nutrisi terbaik bagi bayi sehingga bayi bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, bunda-bunda di rumah pasti bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk mencapai ASIK tersebut? Baik, dalam leaflet ini saya juga telah menuliskan bagaimana cara mencapai program ASIK menurut rekomendasi dari WHO. Yang pertama yaitu menyusui dalam 1 jam setelah persalinan atau lebih dikenal dengan inisiasi menyusui dini, di mana setelah bayi lahir dan menangis dengan keras, penolong persalinan atau bidan akan meletakkan bayi di atas perut ibu supaya bayi dapat mencari dengan sendiri di mana letak puting dan dapat menghisap puting ibu. Kemudian harus menyusui secara eksklusif, yaitu selama 6 bulan tanpa pemberian asupan nutrisi apapun selain ASI. Kemudian menyusui kapanpun bayi meminta atau on demand, sesering yang bayi mau, siang ataupun malam. Tidak menggunakan botol susu maupun empeng karena cara bayi menghisap empeng atau DOT dengan cara bayi menghisap ASI melalui payudara ibu itu berbeda. Kemudian mengeluarkan ASI dengan cara memompa ataupun memerah dengan menggunakan tangan saat tidak bersama dengan bayi. Jadi ketika bersama dengan bayi usahakan untuk memberikan ASI eksklusif itu langsung dari payudara ibu. Kemudian nih yang terpenting yaitu dari faktor psikologis ibu. Ibu dianjurkan untuk bisa mengendalikan pikiran, kemudian mengendalikan emosi. Jadi dalam proses menyusui ini ibu tidak boleh stres dan tidak boleh banyak pikiran. Kemudian juga harus terkendali emosinya. Karena psikologis ibu ini sangat mempengaruhi dari produksi ASI.
Kemudian saya akan membahas mengenai posisi menyusui yang benar. Yang pertama yaitu the cradle. Posisi ini sangat baik untuk bayi baru lahir. Pastikan terlebih dahulu bahwa punggung ibu mendukung untuk posisi ini. Posisikan perut bayi menghadap perut ibu dan terapkan skin to skin contact. Biarkan tubuh bayi menghadap ke arah ibu dan letakkan kepalanya pada siku ibu. Sebagian muka, perut, dan lutut bayi menempel pada dada dan perut ibu. Selipkan tangan bayi lainnya di bawah lengan ibu agar bayi bebas bergerak. Posisi yang kedua yaitu the cross cradle hold. Posisi ini bagus untuk bayi prematur atau ibu dengan puting payudara kecil. Caranya yaitu satu lengan ibu mendukung tubuh bayi dan yang lain mendukung kepala. Mirip dengan posisi dudukan, tetapi ibu akan memiliki kontrol lebih besar atas kepala bayi. Kemudian sanggah kepala bayi dengan telapak tangan. Posisikan kepala, bahu, dan perut bayi menghadap ibu. Bila bayi menyusu pada payudara kiri, maka pegang bayi dengan tangan kanan. Tempelkan mulut bayi ke puting, kemudian lengan ibu di belakang kepala bayi. Posisi yang ketiga yaitu the football hold. Caranya pegang bayi di samping dengan kaki di belakang ibu dan bayi terselip di bawah lengan seolah-olah ibu sedang memegang bola kaki. Posisi ini sangat baik untuk ibu pos SD dan payudara besar. Posisi yang keempat yaitu saddle hold. Posisi ini merupakan cara yang menyenangkan untuk menyusui dalam posisi duduk. Posisi ini juga bekerja dengan baik jika bayi memiliki pilek atau sakit telinga. Caranya, bayi didudukkan tegak dengan kaki mengangkang ibu. Posisi yang kelima yaitu the side lying position. Pada posisi ini, ibu akan menyusui dengan posisi berbaring, di mana posisi ini akan memberikan ibu lebih banyak kesempatan untuk bersantai dan juga untuk tidur lebih banyak pada malam hari. Ibu bisa tidur saat bayi menyusu. Caranya, dukung punggung dan kepala bayi dengan bantal. Pastikan bahwa perut bayi menyentuh ibu. Posisi ini bisa dilakukan jika ibu belum bisa duduk rileks atau seusai operasi sesar. Sanggah kepala, bahu, dan kedua lutut ibu dengan bantal, punggung, dan panggul ibu dalam garis lurus. Sambil tidur berhadapan, bantu mulut bayi mendekat pada puting susu. Agar lebih nyaman, sanggah pula kepala bayi dengan bantal. Selanjutnya yaitu bagaimana sih tanda-tanda bayi yang menyusu dengan benar? Yang pertama yaitu bayi tampak tenang, kemudian badan bayi menempel pada badan ibu. Selanjutnya mulut bayi terbuka lebar, kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, tetapi areola bagian bawah lebih banyak masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian bayi nampak menghisap dengan kuat dengan irama yang perlahan, dan puting susu tidak terasa nyeri. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Kepala bayi agak menengadah. Setelah proses menyusui, jangan lupa untuk sendawakan bayi supaya bayi tidak gumoh. Baik, itu tadi penyampaian materi promosi kesehatan mengenai program ASIKS atau ASI eksklusif yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan,